Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah SWT yang memberikan nikmat begitu banyak kepada kita sehingga Allah bangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat. Allah mudahkan langkah kita menuju masjid ini. Allah mudahkan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita lanjut dengan dzikir dan tholabul ilmi. Mudah-mudahan semuanya menjadi catatan amal soleh dan penghapus dosa-dosa kita. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita dzikir bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'dah, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah.
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'adamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita lanjut kajian Al-Hikam sampai pasal 97. At-tayyul haqiqiyun, melipat perjalanan, menyingkat perjalanan yang hakiki itu antatwiya, jika engkau melipat masa fatat dunya anka, jarak dunia darimu, hatta taral akhirata, sehingga engkau melihat akhirat itu aqraba ilaika minka, lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Nah, ini pelan-pelan nih memahami. Kita akan bahas tentang at-tayyu, singkatnya perjalanan, menyingkat sebuah perjalanan. Menyingkat perjalanan atau itu menyingkat perjalanan itu maknanya seperti apa? Apakah kemudian membuat perjalanan lebih pendek gitu ya? Kalau kita ingat bagaimana ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan istana Ratu siapa? Bilqis ya. Itu kan ditawarkan, siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis. Kemudian Ifrit, seorang jin itu mengusulkan diri, saya. Nah, ini. Jadi Ifrit itu nama jin ya. Jadi si Ifrit ini kemudian mengatakan saya bisa. Berapa lama? Ya sebelum orangnya datang sudah sampai di sini.
Tapi ternyata kemampuan jin ifrit itu kalah dengan kemampuan manusia. Jadi ceritanya kemudian disebutkan ada seorang manusia, seorang yang memiliki ilmu, ya, ilmu, dan kemudian mengatakan saya bisa memindahkannya sebelum matamu berkedip. Jadi kalau begitu kemampuan jin dibandingkan kemampuan manusia lebih hebat mana? Kemampuan manusia aslinya loh ya, ini kalau kita berdasar cerita Nabi Sulaiman, ya kan, bahwa ifrit itu butuh proses yang lebih panjang ketimbang ini ada seorang manusia yang tidak disebutkan namanya. Jadi saya kemudian membayangkan mungkin ya suatu saat kita memiliki teknologi ini berarti teknologi ini sederhana nih, hati-hati. Seperti teknologi hologram begitu ya, terus dalam waktu singkat sudah berpindah. Ini kalau sudah begitu nggak perlu pakai mobil lagi, nggak perlu pakai pesawat, Pak. Jadi kalau kemudian saya pengen umroh langsung celing sampai sana, itu kira-kira begitu ya. Wallahu alam, itu teknologinya seperti apa. Tapi itu jelas ada, disebutkan di dalam Al-Quran, artinya memang ada peristiwa itu. Dan itu manusia, bukan jin loh ya. Nah, kalau jin kita teknologi itu mungkin di jin sudah ada teknologi yang tadi Ifrit mengatakan ya kira-kira sebelum orangnya sampai sudah aku pindahkan. Artinya ada juga teknologi itu di jin yang mungkin saat itu yang secara umum orang umum mengatakan jauh lebih cepat daripada saat itu ya. Disebutkan bahwa salah satu kelebihan Nabi Sulaiman itu dia sudah memiliki pesawat. Ini bahasa saya, jangan kemudian terus apa benar Nabi Sulaiman di pesawat. Karena di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Sulaiman itu dia perjalanannya pada saat pagi itu sama dengan perjalanan 1 bulan saat itu. Berarti kan perjalanan 1 bulan kira-kira jalan berapa kilometer itu? Ya, nek kira-kira 1 hari itu kita jalan 50 kilo, berarti kalau 1 bulan itu berapa? Berarti 50 ping 30 1.500 ya, berarti kira-kira apa? Jakarta Denpasar. Nah, itu kan naik pesawat, ya kan gitu. Perjalanan pagi kata Allah itu sama dengan perjalanan 1 bulan. Perjalanan sore juga sama dengan perjalanan 1 bulan. Jadi zaman itu Nabi Sulaiman sudah punya pesawat. Nah, kira-kira itu bayangan saya pesawatnya bentuknya apa, wallahu a'lam. Nah, kita ini kan pikirannya bahwa kita itu pengennya segala sesuatu cepat. Ya. Yang kita hadapi ya segala sesuatu itu cepat. Nah, itu pikirannya yang disebut sebagai at-toyu, itu menyingkat jarak, menyingkat perjalanan tadi. Tetapi kan kemudian disebutkan at-toyul hakikiyu, sebenarnya menyingkat perjalanan yang lebih cepat itu apa? Manakala kita itu bisa menyingkat perjalanan jarak akhirat itu jauh lebih dekat daripada jarak kita dengan diri kita. Jadi kita itu kalau kemudian sudah bisa melihatnya disebutkan hatta tarol akhirata aqraba ilaika minka, sehingga engkau bisa melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu daripada dirimu gitu. Nah, itu kalau kita sudah bisa begitu berarti dekat. Kenapa kita itu hari ini capek hidup kita? Ya karena urusannya itu jarak yang kita lihat itu hanya dunia toh. Enggak jauh-jauh. Kita kan yang kita lihat kan di sini-sini aja, Pak. Pandangan kita itu hari ini, kita itu hanya yang di sekitar kita. Usreknya kita hari ini itu hanya yang di seputaran kita. Kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Sehingga ya hidup kita ya begini itu, enggak berkembang. Maka orang yang bisa melihat jauh itulah orang yang hebat. Bahkan kemudian bisa melihat akhirat itu sangat dekat dengan dirinya. Nah, ini bisa nggak kita itu melakukan itu? Sehingga akhirnya orientasi kita itu tidak urusan dunia uplek-uplekan gitu, tidak. Urusan kita itu sudah pikirannya akhirat. Kalau kita ini mau membaca sejarah para sahabat sudah sampai ke sana. Sudah jauh sampai ke sana. Sehingga para sahabat itu dengan entengnya kalau kemudian dimintai sedekah, orang usah mikir. Ya gitu. Coba kita lihat itu para sahabat itu. Abdurrahman bin Auf itu ketika perang Tabuk ya. Perang Tabuk itu perang di musim panas.
itu dia sudah nyumbang 1.500 ekor onta. Ini pada mau berangkat perang, dia nyumbangnya 1.500 ekor onta. Itu berangkat perang nih. Terus pulangnya, ini ceritanya udah menang kan, pulangnya si veteran perang ini, orang apa yang sudah ikut perang ini, para mujahid ini, itu kasihan. Kenapa? Karena saat itu adalah musim panen kurma, tapi karena ditinggal perang akhirnya kurmanya busuk. Melihat itu, maka kemudian Abdurrahman bin Auf terpanggil. Mesakilah konco-koncoku wingi perang, terus sekarang kasihan malah dia urusan dunianya juga akhirnya keteteran. Maka kemudian dia mengatakan, wes ngene wae, tak tukone kabeh semua kurma yang ada di Madinah sesuai dengan harga pasar biasanya. Ya, biasanya harga berapa? Ini busuk, saya beli dengan harga normal. Gitu ya. Akhirnya semua orang ini tadi menjual kepada Abdurrahman bin Auf. Kenapa Abdurrahman bin Auf sampai sebegitunya? Ini Abdurrahman bin Auf kemudian bisa jual kurma busuk? Ya tidak bisa. Cuma dia mikir ini peluang akhirat, peluang bagi dia untuk mendapatkan akhirat. Tadi dia sudah nyumbang segitu banyaknya, masih kurang begitu ya untuk kemudian melepaskan hartanya. Itu kalau yang dipikir akhirat begitu, jarak akhirat dengan dirinya sudah sangat dekat, sehingga kemudian dia enteng-enteng saja melakukan itu. Kan? Kalau kita ini kan beda lagi ya. Kita itu kan karena jarak pandangnya pendek ya kan, nggak tahu di sana ada apa. Pokoknya kita lihat di sini aja. Wah ini nanti gimana, sudah urusan nanti besok belum, nggak tahu. Yang penting sekarang gitu ya. Itu kita nggak bisa melihat jauh ke depan. Sehingga kita itu banyak ketakutan hidup kita itu. Ya, perjalanan saya kemarin ke Malaysia itu saya banyak tamparan yang luar biasa gitu. Melihat orang-orang kok begitu hebatnya gitu. Saya kemudian mikir saya nggak ada apa-apanya ya, gitu ya. Saya ketemu dengan orang-orang saya kalau ditanya jadi malu sendiri, ditanya punya anak berapa itu saya malu sendiri. Gitu. Kenapa? Saya bilang anak saya 2. Mereka itu anaknya berapa? Minimal 7. Gitu ya. Istrinya 1, minimal 7. Lah yang istrinya, yang 1 lagi ya kebetulan saya dengan ya anggap aja itu ketua jamaahnya begitu ya, sahnya. Dia cerita anak saya 20. Wah, luar biasa. Anaknya 20. Istri dari 3 istri. Berarti kan rata-rata istrinya masing-masing istri punya anak 7. Luar biasa kan? Kok bisa gitu mikirnya ini saya. Ini dan enteng saja itu mereka itu. Wah, anaknya banyak itu. Dan enteng, nggak ada kemudian mereka itu kekhawatiran besok anak saya makan apa, nggak ada. Sementara kita hari ini punya anak sedikit itu sudah repot gitu kan, mikirnya bagaimana ini anak saya nanti besok makan apa gitu. Nah ini mereka itu, ini anaknya 20, ini yang si Syekh tadi. Kemudian cerita, bapak saya lebih hebat lagi, bapak saya anaknya 38, dari 4 istri. 4 istri berarti masing-masing istri kira-kira rata-rata 10 anaknya, coba itu. Bisa ya? Nah, coba kita Pak. Ini maaf udah kita nggak usah ngomong istri 2, istri 3, istri 4. Istri 1 ya toh, jenengan punya anak tadi, sekarang punya anak 7, kira-kira mikir nggak? Mikirnya setengah mati. Itu. Ya kan? Ya karena kita itu pikirannya, wah ini nggak nyampe ke sana. Lah mereka itu sudah pikirannya, ya sudah, semuanya udah ada rezekinya. Gitu enteng banget gitu. Sudah ada rezekinya. Gitu. Ini loh, cara pandang kita ini yang terbatas, yang tidak nyampe ke akhirat itu, sehingga kita akhirnya memandang sesuatu itu dari apa yang kita lihat. Ini kan ketakutan-ketakutan kita itu dengan dunia kan karena kita pandangnya sempit, Pak. Nah mereka ini yang saya lihat ya, ini yang luar biasanya. Dan saya kemudian dari sana saya ke Pekanbaru, sama Pak, ini kan salah satu jamaahnya mereka. Anaknya 7. Dan luar biasanya Pak, maaf ini, saya belum nemu nih anak-anak kayak gini. Saya sendiri kemudian malu, anak saya aja nggak bisa begitu. Ini anak 7 Pak. Mereka kalau ditanya sekolahnya bagaimana, ini nggak ada ceritanya anak ini sudah kuliah. Wong yang besar aja umur 23 tahun, saya tanya, kamu kemarin gimana? Kemarin saya di pondok sana Pak. Terus
sekarang ijazahnya apa? Ya ini lagi mau ngikut ujian bersamaan. Enteng saja, nggak kemudian ada beban, nggak kemudian seperti kita kan. Wah ini kalau nggak lulus SMA favorit seperti apa? Nanti kalau kuliah gimana? Nggak ada, santai aja. Dan hebatnya nih Pak, saya lihat ini anak kok luar biasa ya. Apa ya? Saya terus terang kagum gitu. Anak ini 7 bersaudara dan semuanya taat semua pada orang tuanya. Hebat itu orang tuanya. Luar biasa Pak. Taat semuanya. Di perintah itu nggak ada bantahan sama sekali. Tidak ada anak-anaknya disuruh itu kemudian nanti nggak ada. Langsung ya gitu tak. Nah, anak-anak itu. Dan rukunnya itu yang saya nggak ketemu nih, anak-anak yang bisa rukun saudara-saudaranya ini. Memperhatikan yang besar, memperhatikan adiknya. Ini kan kebetulan saya di delivery 2 anak ini. Ini anak nomor 1 dan nomor 3 selama saya di sana itu jadi driver saya. Ini luar biasa nih, saling perhatian, gantian nyopir. Kalau capek dipijetin, loh gitu, adiknya capek dipijetin, ini kasih minum. Tak pikir-pikir kok yono gitu ya. Biasanya ini kan kalau maaf nih, kalau saudara jaraknya dekat, itu kan isinya ya tukaran kayak gitu ya. Wah ini kok ya, wah aku lihat ini luar biasa ini anak ini gitu ya. Saya tuh lihat itu masya Allah luar biasa itu. Tapek mantu ya luar biasa juga ya itu. Ya wallahu alam gitu. Jadi saya kemudian pulang cerita sama istri saya, ini luar biasa ini anak 7 dan patuh semua. Gitu. Anak 7 patuh semua. Kenapa? Ya karena saya lihat bapak ibunya bagaimana cara pandangnya. Enteng gitu melihat dunia itu, nggak kemudian harus ini harus itu gitu. Kita ini kan karena terbebani Pak, urusan dunia kan. Anak saya harus begini, begini. Akhirnya beban itu. Yang ditanamkan cuma bagaimana urusan akhiratmu gitu. Itu yang ditanamkan. Sehingga anak itu ya sudah. Itu pikirannya anak juga begitu. Ketika kemudian yang dididik adalah tentang akhirat, akhirnya akhlaknya terbangun. Oh ini engkau harus taat kepada orang tuamu, engkau harus mengasihi saudaramu. Itu terbangun Pak. Karena pikirannya akhirat. Nah sementara kita membangun dengan pikiran dunia, ya nggak ketemu Pak. Ya kan? Kita itu pengen anak-anak kita itu soleh, tapi doktrinnya doktrin dunia. Lah piye? Gitu. Kalau kita ingin anak kita soleh, doktrinnya akhirat. Sehingga anak itu bisa membayangkan akhirat nggak bisa kok Arab berbuat baik, nggak bisa. Gitu. Sehingga ini yang saya temukan itu ya tadi saya merasa banyak ditampar dengan ketika saya jalan gitu ya. Ada nasihat-nasihat yang tadi, nasihat yang kemudian saya temukan. Oh iya, ternyata orang-orang yang ketika dia sudah lillahi ta'ala ya bisa jalan gitu. Ini sebuah komunitas yang fokusnya kepada Allah, membangun jamaahnya itu sudah kepada Allah saja. Murid ini kan ada pesantrennya gitu ya. Kemudian pesantrennya ini ya pesantren tahfidz gitu. Ya itu tadi, apakah kemudian ada sekolah formalnya? Nggak ada Pak, nggak ada sekolah formalnya. Itu, saya ngikuti kegiatannya itu. Kalau subuh gitu ya, sholat subuh. Kebetulan kalau sholat subuh kan saya di sana. Kalau sudah siang itu lebih banyak keliling-kelilingnya gitu. Nah itu sholat subuh itu, yang imami itu yang santri-santri kira-kira umur SMA lah ya. Jadi yang mereka sudah bacaannya bagus, hafalannya banyak. Nah itu yang menjadi imam gantian. Nah itu ya. Ya orang tua tetap di belakang. Jadi bukan orang tua terus di depan. Jadi ini pesantren itu membangun keberanian. Ini generasi berikutnya ini harus disiapkan gitu pemikiran teman-teman di sana itu. Sehingga yang SMA disuruh ngimami. Mereka pede aja Pak ngimami. Gitu ya, nggak grogi-grogi gitu ya, karena tadi sudah dibangun mindsetnya. Terus yang SMP disuruh kultum, jadi habis sholat kultum. Teksnya sih sudah disiapkan, tapi ini kan untuk supaya mereka terbiasa ada di depan publik gitu ya. Jadi yang SMP itu sambil baca, ya nggak apa-apa, tapi mempersiapkan generasi itu penting Pak.
Sehingga anak-anak itu pede. Ya ini kayaknya yang kemudian saya pikir, wah ini harus diadopsi yang kayak gini nih. Bagaimana kita ini memberi kesempatan kepada anak-anak muda untuk di depan lah. Kita ini yang sudah tua, wes akeh dikiri, akeh ngajine ngono wae itu ya. Sing tua iki ngono wae, akeh dikiri, akeh ngajine. Lah nek kita ini terus akeh usreke wis ora zamane. Wes kita ini lebih baik fokus untuk bagaimana kita menyiapkan sisa umur kita ini ya, siap dengan bekal yang baik. Ya tadi siapkan generasi. Ini kan di kita ini banyak nih anak-anak muda nih. Tapi kan mungkin karena merasa tidak tidak diakomodasi itu ya. Ya akhirnya wis buah ora ketok iki anak-anak sing muda iki ya. Nah, ini mungkin barangkali kita pikirkan besok-besok ini supaya anak muda ini tampil di depan. Kita ini yang tua-tua wis menyiapkan diri kita ilmu ya toh untuk menghadapi akhirat. Ini tadi cara melihat akhirat itu supaya lebih dekat kepada kita itu bagaimana? Banyaklah belajar. Mesiku nomor satu itu yang penting itu kita banyak belajar. Ngaji itu penting dalam rangka untuk kita dapat ilmu. Kalau kita belajar tentang sirah, tentang sejarah masa lalu, kita akan ketemu bagaimana para nabi, bagaimana para sahabat itu bisa melihat akhirat itu sangat dekat. Sementara kita ini kan melihat akhirat kan masih jauh. Mikir mati wae mikirnya oleh hurung kita sesuai mati nih gitu kan. Itu kan kita. Seakan-akan hidup kita itu masih panjang. Gitu. Kita itu pikirannya wah tenang wae, uripe sedowo. Jadi yang kita pikirkan itu dunia terus gitu. Kok rak kesel gitu ngurusi dunia. Maka kalau kita mau membangun, Pak, mari kita rubah mindsetnya. Bisa kita rubah itu untuk kemudian kita bangun minimal dari keluarga kita. Ya kita bangun keluarga kita ya. Mindsetnya dirubah. Ojo mikirin dunia wis ana jatahe dhewe-dhewe. Insyaallah semua anak-anak kita itu sudah ada jatah rezekinya. Enggak usah ditakuti. Kalau kita tadi punya mindset akhirat yang benar, maka kemudian kita bisa menyampaikan sesuatu dengan benar. Kenapa kita ini dengan anak kita itu kok gak nyambung? Ya karena hatinya gak nyambung, Pak. Ya kan? Kita ini ngomongin anak itu kadang-kadang kan mental ya, gitu ya. Apalagi nek wis anak wis gede-gede itu nek diomongi wah sudah punya karep dewe-dewe. Ketika hubungan kita dengan anak itu tidak dari hati, ya, maka ini enggak akan jadi. Maka pentingnya kita ini adalah mengembalikan kembali ruh Islam ke dalam diri kita. Kalau ini sudah dari hati, Pak, kita sampaikan sesuatu kepada anak kita, insya Allah masuk. Ya kan? Maka hari ini kritik untuk kita semua hari ini, kesalahan kita hari ini adalah kita terlalu sibuk urusan dunia, sehingga ruhnya yang kita sampaikan kepada anak kita ya juga hanya urusan dunia. Coba kalau kemudian ruhnya itu yang kita sampaikan adalah akhirat, nyampe Pak kepada anak kita, kemudian mindsetnya akan benar itu. Sehingga ya sudah. Kalau ketika ngomong carilah rezeki yang halal, dia akan fokus cari rezeki yang halal. Begitu ada yang haram, dah tolak. Tapi ketika kita ini tidak bisa memberikan ruh itu, ya terjadilah itu orang cari rezeki yang haram itu. Ya kan? Maka hari ini bagaimana supaya kita ini nomor satu dari diri kita dulu ya. Karena Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dulu dan keluargamu dari neraka. Jadi nomor satu jaga diri kita, baru keluarga kita. Ini kita ini mulai dari diri kita dulu. Perbaiki ini mindsetnya. Mindset ki apa ya gampangane ya. Kita kebiasaan ketinggian pola pikir itu ya. Cara berpikir kita ini dibenerin dulu, Pak. Rubah. Yang penting urusan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada sebelumnya. Maksudnya daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
Loh itu wis dinyatakan oleh Allah. Neng kita itu kemudian nggak percaya. Nah, ini kan ketika kita ngomong iman itu ya iki salah satunya. Iman bahwa akhirat itu lebih baik. Karena kalau kita sudah paham ini akhirat lebih baik, maka orientasi apapun akhirat. Kayak tadi saya sebutkan, Abdurrahman bin Auf itu orientasinya akhirat, tapi dunia dapat. Gitu. Jadi kita itu nggak usah khawatir urusan dunia dapat. Ya tadi kan, dia ini sudah menghabiskan uangnya untuk belanja unta tadi, kemudian habiskan belanjanya untuk membeli kurma busuk itu. Yang kalau dipikir-pikir sudah nggak ada, udah habis itu uangnya itu untuk apa? Tapi Allah ganti langsung, nggak usah pakai lama. Akhirnya kurma busuk itu dibeli kan dengan harga yang lebih mahal daripada kurma normal. Oh, no sing tuku. Loh, nek dipikir nggak seakal itu, nggak masuk akal Pak. Gimana ceritanya? Ya bisa aja itu kalau Allah mau gitu ya. Nah kita ini karena masih memandang dunia dengan pola pikir kita, ya nggak ketemu rumus-rumus yang kayak gitu tadi, bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Diikhtiari betul, ikhtiar sesuai dengan kemampuan kita saja, tidak kemudian dengan cara-cara yang nggak benar gitu. Nah, orang-orang yang memandang dunia itu sebagai tujuan, maka dia akan mencari dunia. Ya kayak misalnya nih kalau kita lihat berita ini kan nggak, kadang-kadang saya melihat orang-orang itu pikirannya terus tukaran urusan kekuasaan gitu ya. Dipikir-pikir apa sing digoleki gitu. Itu apa yang dicari coba? Intinya kan coba kalau kita nonton itu berita itu, intinya piye caranya menjegal orang supaya tidak bisa maju gitu kan. Kemudian bagaimana caranya dia bisa menang dengan segala cara. Lah itu dicari apa coba? Pertanyaannya dicari apa? Kalau sudah berkuasa terus dapat apa? Dapat akses apa? Ya akses ekonomi, ya. Kalau sudah misalnya nih menguasai ekonomi terus diapakan itu? Misalnya nih, katakanlah karena Anda kemudian berkuasa, Anda memiliki akhirnya bisa punya akses, punya tambang gitu, terus punya macam-macam gitu. Duitnya akeh, terus tinggal apa pertanyaannya? Kalau uangnya sudah banyak terus mau dipakai apa? Itu. Ya pasti ditinggal, gitu kan? Jadi rebutan, kayak sing apa itu yang yang waris sing konglomerat yang mati terus anaknya pada rebutan itu, ya apa itu Sinarmas, iya kan? Gitu Pak, mau apa kita? Nggak ada apa-apanya dunia itu. Kita cari ya dapat alhamdulillah, yes, minimal itu disyukuri. Kalau Rasulullah kan mengajarkan dua hal saja. Ajaib seorang mukmin itu manakala dia mendapat musibah sabar, manakala dia mendapatkan nikmat bersyukur, dan dua-duanya itu baik, kan gitu. Sama dapat pahalanya. Ya kan? Ya itu aja sebenarnya rumusnya hidup itu, sabar dan syukur. Terus itu kalau kita bisa itu hidup itu tenang. Lah kenapa hidup kita tidak tenang? Ya sing digoleki dunya. Nek sing digoleki akhirat itu enteng saja melihat sesuatu itu, ya kan? Terjadinya konflik di dunia ini itu perkara dunia atau perkara akhirat? Ayo, perkara apa? Ya perkara dunia. Onone perang itu perkara apa? Perkara dunia. Asli ini loh ya, asli ini perkara dunia kan? Itu. Jadi ketika orang itu tidak bisa melihat akhirat dekat dengan dirinya, ya begitu. Yang dilihat itu hanya ya tadi dunia itu kan yang kita lihat itu pendek banget gitu. Ketakutan kita itu ya segini-gini aja. Ketakutan kita itu misalnya ketakutan tentang masa depan, gitu. Yang sebenarnya kalau kita takutkan itu apanya yang kita takutkan? Kita tidak takut yang lebih depan lagi. Misalnya tadi nek aku mati, terus tadi bekal apa yang sudah saya siapkan. Maka ketika Rasulullah ditanya kapan kiamat terjadi, Rasulullah itu nggak jawab. Oh ya memang pertama Rasulullah tidak dikasih tahu ya kan kiamat terjadi kapan. Tapi Rasulullah balik bertanya,
Lah apa wis siap? Kira-kira begitu. Kowe takon kiamat kapan ini kira-kira wis siap apa durung gitu. Lah kalau tanya-tanya tapi belum siap ya untuk apa? Yang penting itu mempersiapkan. Kiamat nek sesuk kira-kira teko, kita itu sudah siap. Wis siap gitu. Ya kan seperti kemarin kan salah satu yang saya temui ya di sana kemarin di Malaysia itu yang saya kemarin ceritakan, ketemulah saya dengan orang Aceh tadi di sana yang menjadi korban tsunami 2004 itu. Ceritanya itu yang kemudian membuat saya, Allah itu luar biasa ya, membuat sesuatu itu gampang banget, menyelamatkan orang dalam situasi seperti itu bisa-bisa aja gitu ya. Bagaimana beliau ini tadi, kalau ini mungkin saya jadi ketika saya dikenalkan sama beliau, ini orang Aceh, dia menjadi korban tsunami gitu. Terus akhirnya ya saya wawancara gitu ya, saya rekam itu pakai video itu. Saya tanya, gimana Pak kejadiannya? Dia bilang waktu itu pagi-pagi ya habis olahraga, begitu dia pulang ke rumah, tiba-tiba gempa. Dia ceritakan pada saat gempa itu memang gempanya besar. Dia ceritakan pohon kelapa saja itu sampai begini, ini sudah mau tumbang. Jadi begininya itu goyangannya itu tidak cuma gini-gini, tapi sudah mau menyentuh tanah gitu. Oh, itu kan luar biasa berarti gempanya. Dan pada saat gempa itu beliau itu rumahnya masih anteng-anteng aja gitu. Jadi beliau ini di Banda Aceh, rumahnya anteng-anteng saja. Dan beberapa menit kemudian orang teriak air gitu ya. Oh, itu ya. Wah, dia juga mikir ini maksudnya apa kok air gitu ya. Oh, itu. Orang pada lari-lari semua gitu. Dia bingung ini apa ini air itu. Ya ternyata kemudian dilihat bahwa air jalan. Itu ya. Jarak rumah dia dengan pantai 4 km. Ya. Nah, air sudah sampailah ke tempatnya dia. Sampai kemudian naik, orang juga sudah nggak jelas gitu ya. Nah, pada saat itu dia kemudian melihat rumah tetangganya itu lantai 2, maka dia ngungsi ke rumah tetangganya. Naiklah ke lantai 2. Ternyata di lantai 2 pun air semakin tinggi. Nah, pada saat itu kemudian ini tadi satu keluarga nih, dia kemudian berangkulan dengan ibunya, bapaknya, adiknya gitu ya. Mungkin kemudian mengatakan ini barangkali hari ini adalah hari terakhir kita. Ini terus maaf-maafan Pak. Jadi masih sempat gitu ya, maaf-maafan. Ini tadi mikirnya sudah mati ya kira-kira gitu ya. Karena tadi sekitarnya air sudah tinggi. Nah, jadi ini ceritanya lantai 2 ini diisi oleh yang punya rumah dan tetangga-tetangga yang ngungsi di rumah itu. Ternyata air semakin naik. Dia cerita ini air sudah seleher. Dan Allah itu maha besar tadi. Kalau pengen menyelamatkan ya gampang saja ya. Ini tadi yang lain sudah pada mati gitu ya. Kemudian kapal tiba-tiba ada kapal besar. Gitu ya. Di depan rumah itu tadi. Itu kan. Mana dipikirkan nggak masuk akal ini nanti kayak ceritanya ini pokoknya semuanya nggak masuk akal. Ketika kapal sudah di depan, dia kemudian buka pintu, ya kan? Dia melihat ini, jadi kapal itu sudah kan kapal dari laut nih, jalan, terus dia mikir, wah ini kapal kayaknya ada nahodanya gitu ya, terus jalan ke sini, gitu. Tapi ternyata setelah sampai di depan rumah itu, kapal itu kemudian berhenti, maju mundur tak. Kayak kapal parkir itu ya, maju mundur. Maka melihat itu dia kemudian inisiatif buka pintu. Ini orang-orang dinaikkan, itu semuanya dinaikkan ke atas kapal. Gitu. Orang dinaikkan ke atas kapal, kemudian dia juga ikut naik ke kapal. Semua yang ada di kapal itu 54 orang. 54 orang. Dan kapal itu tidak bergerak kemana-mana, ya di situ-situ aja. Ceritanya nyangkut tadi di atap. Jadi nyangkut di atap Pak. Ini orang panik, gitu ya. Pokoknya
mumpung ada kapal naik gitu kan. Dikisahkan ini bahwa yang punya rumah ini ceritanya itu sudah menyelamatkan harta. Sudah menyelamatkan harta itu. Ceritanya sudah bawa uang sak gepok gitu, satu tas itu sudah dibawa uang. Nah, tapi ketika naik mungkin karena panik akhirnya jatuh gitu. Nah, sudahlah. Yang penting pokoknya selamat naik ke kapal. Singkat cerita ketika di kapal, ya kan, ternyata memang nggak ada nahodanya. Kapal ini kosong, nggak ada siapa-siapa. Jadi ini 54 orang ini ya sudah. Yang penting di situ. Ini dia inisiatif nyari barang apa yang ada di kapal. Kemudian ada yang mungkin jerigen-jerigen, pokoknya ditata jerigen-jerigen supaya orang itu ini siap dalam kondisi nanti misalnya harus ambruk atau apa, ini ada pegangan jerigennya. Dia lari ke dek, dicari sesuatu, ketemu satu tas isinya baju dan sebagainya. Akhirnya ketemu parang. Ya sudah, pokoknya diambil dulu ini. Enggak tahu ini nanti untuk apa. Sampai singkat cerita ketika siang, sudah siang nih, orang sudah pada lapar. Tiba-tiba itu ada kelapa banyak. Ini ceritanya mungkin pohon kelapa ini ketika dikena tsunami ini kan runtuh buahnya kelapa. Wah itu kemudian kentir Pak, kelapa itu. Akhirnya, wah itu kelapa, diambil kelapanya. Nah disitulah kemudian kelapa itu dibuka pakai parang yang tadi ditemukan itu dipakai untuk minum orang yang ada di kapal. Nah dipikir-pikir kan tidak masuk akal ya. Nah itu Allah itu kalau mau menyelamatkan itu gampang itu ya. Itulah maksud kita. Kalau kita ini dengan cerita-cerita itu iya ya, Allah yang menyelamatkan itu Allah, bukan siapa-siapa. Kita dalam kondisi itu baru kita bertawakal kepada Allah. Ya kan? Ya kalau kita kondisi normal gini kira-kira tawakal enggak? Ya ora. Kita ngeyel dengan cara kita gitu ya. Nah ini ketika itu dia tawakal itu akhirnya Allah selamatkan ini. Ada orang 54 orang. Dia juga cerita ada satu jasad ya, anak umur 10 tahun yang kemudian dia tarik ke kapal itu tadi. Nah, nanti akhirnya kemudian dia kuburkan setelah surut ya. Nah jadi saya membayangkan situasi yang seperti itu, kalau kita sudah berada situasi seperti itu, barulah kita kemudian ingat kepada Allah. Ya akhirnya ya saya menemukan orang ini ya tadi ya, dia dengan ceritanya tadi ya alhamdulillah sih tidak traumatik sih tidak gitu ya. Tetapi justru itu bagi saya inspirasinya adalah dia sudah pernah menghadapi situasi yang sedemikian tadi. Kemudian akhirnya ya dia sing digoleki apa ya dicari, sekarang dia hanya fokusnya akhirat saja, nggak usah mikir macam-macam. Nanti kalau sudah seperti itu mau apa? Nah kita semua bisa dalam kondisi itu Pak, bisa. Tapi kan kita tidak perlu tidak perlu untuk sampai kondisi itu baru ingat Allah gitu ya. Banyak orang yang dia ingat Allah ketika nyawa sudah di tenggorokan. Nah kita tidak perlu sampai ke sana. Hari ini itu kita ini harusnya ketika kita sering ngaji, gitu, dapat ilmu itu diingatkan. Kesalahan kita itu ngaji ini kurang dipraktek gitu aja, ya kan? Ilmunya sih wes, neng prakteknya wes engko sik lah itu. Engko nek wes arep mati lagi praktek. Ya padahal nek arep mati ora iso apa-apa. Jenengan niku misalnya begini, bahwa kan sudah dapat ilmunya. Orang yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka miftahul jannah, kunci surga. Teorinya begitu Pak. Pertanyaannya, kita ada jaminan nggak bahwa ketika kita mau mati itu bisa mengucapkan la ilaha illallah? Yo, tidak ada jaminan. Apa meneh jarang-jarang itu ya kita itu dzikir. Maka bagaimana caranya? Ya mulai sekarang. Ini jangan nunggu nanti-nanti. Misalnya kita ini kenapa kok membaca dzikir pagi? Ya ini maksudnya nek iso iki dibiasakan setiap pagi itu baca dzikir itu. Karena dengan begitu minimal kita itu berdoa. Dzikir itu kan intinya doa, mengingat kepada Allah ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Gitu. Aslih li sya'ni kullahu
wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayy ya Qayyum, wahai yang maha hidup yang maha berdiri, bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku meminta kepadamu. Gitu. Aslih li sya'ni kulahu, perbaikilah segala sesuatu yang ada pada diriku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau serahkan kepadaku urusanku itu, meskipun hanya sekejap mata. Gitu. Jadi maksudnya kita minta kepada Allah, ya Allah tolong urusi saya, gitu aja. Lain dikir itu kalau dibaca terus, maka insya Allah kan Allah urusi kita. Pak Wong kita ini minta kepada Allah supaya kita itu diurusi, diperbaiki urusan kita. Jangan kemudian menyerahkan itu kepada kita, ya Allah, tapi aku serahkan ini kepadamu untuk memperbaiki urusanku. Nah itu doa itu kalau kita baca, insya Allah baik. Sehingga ketika kita mati itu juga mati dalam kondisi sudah diaslihkan tadi oleh Allah SWT. Insya Allah. Wes ngono ya ceritanya ya. Engko nek cerita yang lain-lain itu tadi ada yang menarik ya, tadi beberapa hal yang kemudian saya dapatkan dalam perjalanan saya kemarin, mudah-mudahan bisa menjadi ibrah, dan itu sedang saya pikirkan ini gimana caranya ya memperbaiki diri saya gitu. Dan kemudian yang lain untuk bisa tadi akhirat itu terasa dekat, karena kita ini selama ini akhirat kita anggap jauh, sehingga akhirnya ya urusan kita itu putar-putar urusan dunia. Insya Allah kalau kita bisa mikir akhirat itu dekat, insya Allah kita akan kesana terus. Ya, teh tariknya sudah disiapkan sama Pak Ajat, ya toh. Habis ini silakan minum teh tarik. Ini saya bawa dari Malaysia asli, ya toh. Jadi dan chefnya ini Pak Ajat ini luar biasa, bikinnya itu sudah sama dengan sana. Ini nek chef Raiso hasilnya nggak enak ini ya. Jadi ini chefnya pinter gitu ya. Jadi insya Allah habis ini silakan diminum gitu. Ini Pak Ajat sudah menyiapkan. Oke. Yang tadi ada yang bilang terlalu enak, jadinya saya pakai teh khusus. Oh, teh khusus ya. Luar biasa. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.